Oke guys, welcome back to my channel. Baik lagi bersama gua Bang D. Kali ini kita balik lagi di Pode. Kita mau bahas tentang kebudayaan yang memudar. Gimana nih menurut lu kebudayaan kita sekarang nih udah banyak memudar nih? Iya. Kalau menurut gua sayang banget ya. Iya. Kebudayaan yang udah gua takutnya nanti anak kita nggak tahu kan. Kayaknya anak sekarang yang baru pada anak-anak kecil zaman sekarang kayaknya kurang deh menurut gua pengetahuan tentang budayanya. Iya. Kalau menurut gua ya. Dulu tuh kayak kita bisa nonton debus kayak gitu. Iya. Itu kan suatu tradisi yang sekarang nggak ada. Kalau menurut gua amat sangat disayangkan sih dengan pemudarnya budaya yang ada di Indonesia ini. Sedangkan kan budaya kita tuh banyak banget gitu kan. Iya, budaya kita sangat luas banget. Kalau sampai benar-benar hilang ya mungkin anak cucu kita nanti nggak akan ngerasain. Iya. Tradisi-tradisi kayak sekarang aja tradisi-tradisi banyak yang hilang gitu. Kayak hitanan. Iya. Tradisinya udah mulai hilang, ya udah hitan aja. Iya, kalau dulu kan ibaratnya kita hitanan bisa diarak di kampung gitu kan, pakai singa-singaan gitu. Sekarang kan udah nggak ada. Iya. Kalau menurut gue sih sayang banget sayang sih. Terus kan kalau misalkan dulu kita ngomongin hitan tuh ibaratnya di hitan tuh ada namanya pakai bengkong gitu kan. Nah, misal sekarang kan udah pakai laser apa dokter. Ya bagus juga sih, maksud gua lebih modern, tapi kalau benar-benar budayanya yang kita hilangin sih sangat sayang ya. Budaya kita. Kalau bukan kita yang hidupin budaya, siapa lagi gitu kalau menurut gua sih. Iya. Terus kan kalau misalkan ibaratnya kita ada yang melahirkan kan dulu ada namanya maberang kalau misalkan di sini bilangnya ya. Kalau mungkin di daerah lain namanya itu dukun beranak kali ya. Iya, sama kayak bidan gitu. Iya, sama kayak bidan. Cuman ke modernnya nih baru bidan ya. Ke sini-sininya kan rata-rata sih kalau menurut gua semua ya. Maberang sih rata-rata menurut gua orang tua di atas kita, kalau yang di atas kita rata-rata ke sana sih. Kalau menurut gua jarang justru sekarang yang ke Maberang, bahkan nggak ada, bisa di kampung gua Maberang nggak ada deh kayaknya. Nggak tahu nih di sini sekarang ada apa enggak nih ya? Soalnya udah jarang ngedenger lagi nih. Ya karena itu sering masuknya budaya dari luar, jadi kita lupa sama budaya sendiri. Kayak seniman Sunda kita lupa, taunya artis-artis top gitu ya, top kayak gitu. Terus kan lagu-lagu juga, lagu-lagu daerah udah mulai kalah saing sekarang sama lagu-lagu luar. Ya gue nggak nuntut kemungkinan, gue juga suka nonton lagu-lagu Jepang gitu kan. Cuman kalau misalkan emang di kitanya, baik lagi ke kitanya mau nggak nih hidupin budaya kita sendiri gitu. Iya. Sekarang kan kayak pencak silat kan, itu kan kayak udah adanya di sekolah-sekolah gitu. Kayak di perguruan-perguruan yang khususnya gitu tuh. Ada cuman beberapa doang sekarang. Ya dulu tuh peminatnya banyak banget gitu. Soal silat gitu kan, tradisi-tradisi budaya kita tuh banyak banget peminatnya. Bahkan dulu itu nggak cuma di perguruan, setahu gue. Jadi gue sempat diajarin silat juga sama bokap gue itu di rumah. Iya, jadi itu ngajarinnya. Iya, tapi makin kesini kayaknya udah makin hilang tuh. Iya, jarang ya. Iya, jadi cuman yang berminat aja. Kayak dulu nikah kan pakai palang pintu gitu udah jarang ya. Iya. Udah ya nikah aja. Terus yang kita bahas kemarin kan nikah di KUA gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak gitu juga lumayan menghilangkan, kecuali mungkin gue punya masukan buat pemerintah atau ya misalkan mau nikah di KUA dipakein adat lah gitu ya. Adat entah ya adatnya masing-masing lah, bisa gitu. Biar nggak menghilangkan adat kita sendiri gitu. Iya, tradisi ya. Banyak banget sebenarnya orang-orang zaman sekarang tuh, anak muda zaman sekarang yang acuh tak acuh ke budayaannya sendiri. Iya, betul. Kalau menurut gua sih sayang banget itu. Sekarang lebih ke kayak orang tuh lihat lebih bangga pakai budaya luar gitu daripada pakai budaya sendiri. Iya, dulu tuh gua lihat debus tuh kayak ada jadwalnya gitu tuh. Masih lihat gua
udah lumping kayak gitu. Masih ngeliat gua dulu. Kalau sekarang tuh kayaknya acara-acara besar doang deh adanya deh, kayak Iya. kemarin gitu mahkota birokrasi gitu. Itu Baru itu ada. juga baru diadain lagi Iya. setelah sekian lama. Iya, amat sangat disayangkan sih. Terus kurangnya pengetahuan juga, kan malu juga Iya. ya ketika ada orang luar nanya ke kita, kitanya nggak tahu budaya sendiri, malu juga gitu. Iya. Nah, kalau misalkan dulu kan di sekolah-sekolah biasanya diajarin. Iya. Nah, kalau misalkan sekarang gue nggak tahu nih, gue nggak pernah ngedenger lagi gitu ada kebudayaan. Kalau dulu kan sampai sekolah-sekolah juga ada perguruan silat. Gitu. Sekarang tuh kayak orang-orangnya tuh lebih ke ngabisin waktu sama gadget nggak sih daripada buat Iya betul. budaya-budaya kayak gitu. Kayak terkesannya tuh kita yang orang-orang yang ngelestariin budaya gitu, orang-orang yang ngelestariin tradisi gitu. Jadi kelihatan kuno gitu di mata orang-orang zaman sekarang. Iya. Kalau menurut gua enggak sih guys. Itu juga menurut gua adalah salah satu apresiasi yang baik untuk mengenalkan budaya kita gitu nanti ke anak cucu kita nanti gitu, entah kalau nggak keluar gitu kan. Salah satu yang baik, jadi ya nggak perlu dianggap kuno juga sih kalau menurut gua. Jadi mungkin lu nya aja yang kurang pemahaman tentang kebudayaan lu. Iya betul. Jadi lu bisa nganggap orang itu kuno gitu. Dan kalau misalkan gua lihat ya, kebudayaan itu rata-rata sekarang malah jadi kayak bahan hujatan gitu. Iya. Kayak model kemarin kan ada mahkota birokrasi gitu kan. Nah, ada salah satu komen yang gue lihat. Jadi dia bilang, ngapain sih ini pemerintah apa sih namanya main raja-raja-rajaan gitu. Iya. Maksudnya pemerintah tuh ngebangun lagi gitu tradisi dan budaya yang udah lama hilang gitu. Justru itu harusnya bagus, bukan malah apresiasi dihujat. Iya. Ya gitu, mungkin karena emang si orang yang ininya yang komennya kurang pengetahuan tentang budaya kan. Mungkin bisa jadi dia berpikir ke situ juga. Iya, kan? itu sangat disayangkan juga sih. Ada komen-komen kayak gitu yang harusnya komen itu nggak keluar sih. Harusnya nggak keluar ya. Iya. Itu sangat amat disayangkan di negara kita yang banyak budaya, dan ya budaya itu mempersatukan kita semua guys. Contohnya kayak kemarin mahkota birokrasi itu hampir seluruh kota Bogor itu datang ke jalan gitu untuk merayakan mahkota birokrasi birokrasi itu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga yang datang ke TKP juga pasti banyak yang nggak tahu gitu. Iya. Kalau misalkan nggak ada arak-arakan kayak gitu, nggak akan ada yang tahu bahwa kita tuh ternyata punya mahkota juga gitu. Iya betul. Dan menurut gua selain ada unsur mempersatukannya, ini juga kebudayaan ini bisa menarik orang-orang luar supaya ke tempat-tempat daerah kita gitu. Supaya lebih majulah ekonominya gitu. Kalau kita ngelestariin budaya kan otomatis kan pariwisata tuh datang lagi ya. Iya betul. Kan kepo juga budaya apa sih gitu kan. Iya. Jadi apalagi kayak kan, ibaratnya kalau misalkan dulu kan Bogor identiknya sama puncak. Iya. Nah ketika budaya ini lahir, bisa jadi tempat-tempat di Bogor yang ibaratnya disakralkan bisa jadi ramai lagi oleh pengunjung gitu. Bantu juga buat lingkungan sekitar ya, UMKM. Iya betul, iya. Mungkin juga masukan kan. Kalau menurut gua sih sayang banget guys, banyak orang-orang yang menganggap bahwa tradisi itu ya sepele gitu. Ya udah gitu. Itu sangat disayangkan sih. Iya sih. Kalau betul banyak orang-orang yang menganggap tradisi itu sepele gitu. Cuman kan kita balik lagi guys, kalau misalkan bukan kita yang ngenalin keluar, siapa lagi? Kalau bukan kita yang ngejaganya ya siapa lagi? Toh nanti juga kan kebaikannya ke anak cucu kita nanti gitu kan ya. Kalau masalah tentang budaya, masa iya sih punah budaya kita sendiri? Iya, jangan sampai budaya kita stop di kita doang gitu. Iya. Kita harus memperkenalkan budaya kita juga ke anak dan cucu kita guys. Banyak juga teman-teman yang di luaran sana yang emang benar-benar ngejaga gitu, kayak orang-orang Jawa Barat khususnya yang
tinggal keluar kota, kalau nggak keluar negeri, tetap dengan bangga dengan bahasanya gitu. Iya. Itu teman-teman kita yang ini, cuman kita nggak menutup kemungkinan juga apa orang-orang yang zaman sekarang tuh banyak juga yang nggak tahu gitu. Betul. Sangat disayangkan gitu. Orang-orang yang di luaran sana gitu tetap bangga memakai bahasanya sendiri ya kan? Iya. Nah, kalau misalkan gue lihat dari sekarang, kebanyakan dari kayak kita kan, gue kan orang Sunda nih. Jadi beberapa orang Bogor ini ada yang nggak bisa ngomong bahasa Sunda juga. Itu Iya. sayangkan juga sih sebenarnya. Kesehariannya ya malah. Iya. pakai Biasanya bahasa kita. yang Nah, lain. meskipun ibaratnya tahu nih bahasa Sundanya, dia memakai bahasa Sunda yang kasar. Sedangkan kita kan aslinya orang Bogor kan Sundanya Sunda Kelapa atau setengahnya halus lah. Iya. Itu nggak full kasar. Gitu. Iya, walaupun ada kasar-kasarnya juga, Iya, tapi betul. nggak full. Banyak sih kalau menurut gua, kalau misalkan kita cari tahu gitu, banyak teman-teman kita yang di luaran sana nggak tahu gitu, justru oh ini tuh bahasa Sunda ya ternyata gitu. Iya. Pasti yakin kayak gitu sih kalau Iya. misalkan dicari gitu kan orang-orangnya, kita ke luaran sana pasti banyak yang nggak tahu juga. Iya. Kalau menurut gua sih sayang banget itu apa anak muda zaman sekarang dia lebih ke tren yang ada di medsos gitu, tren-tren yang budaya-budaya dari luar gitu. Sayang juga sih. Sedangkan kan kayak apa jaipong gitu kan, tari-tarian itu kan banyak, tapi menurut gua masih ada peminatnya, cuman kayak kurang banget gitu peminatnya. Betul. Kalau menurut gua sih gitu sih. Apalagi tari-tarian tradisional ya. Iya, terus kan kalau misalkan kita kan biasanya punya aksara tersendiri gitu. Orang Sunda kan punya aksara sendiri gitu. Nah, itu juga kebanyakan orang-orang anak-anak yang sekarang nggak tahu nih. Itu aksara apa. Gua nggak tahu, nggak diajarin dari sekolahnya atau gimana. Harusnya itu penting banget. Iya. Itu Mungkin di sekolahnya nggak ada pelajaran budaya kali, bisa jadi hilang kali. Nah, dari zaman gue juga yang gue tahu aksara Sunda itu yang dikenalin ke kita itu aksara yang Sunda modern yang sekarang. Oh. Nah, bukan aksara Sunda yang zaman dulu. Nah, gue sebenarnya pengennya aksara Sunda yang dulu, yang kayak ada di prasasti batu tulis tuh. Kayaknya kalau orang-orang zaman sekarang tuh kalau kita vote, dia nggak tahu ya arti kata leluhur gitu. Iya. Tuhan. Iya. Nggak tahu deh dia. Iya, dan dia juga nggak tahu silsilahnya dia itu dari mana gitu biasanya. Sangat amat disayangkan sih. Menurut gua dengan Indonesia dengan ragamnya budaya, tapi lu malah minatnya ke budaya luar, itu sangat disayangkan sih. Banyak banget guys budaya Indonesia tuh menurut gua beragam macam budaya. Cuman orang-orang zaman sekarang kan ya, terutama anak-anak muda zaman sekarang ya, Gen Z kan menurut gua kayaknya kurang pemahamannya sama pengetahuannya, kurang tentang budaya gitu. Soalnya kebanyakan gadget kalau zaman sekarang tuh. Iya. Tapi kan kalau misalkan kita ngomongin budaya, kita nggak lepas dari agama gitu, Ik. Iya. Nah, kalau misalkan dari segi ibaratnya kayak ritual-ritual kan takutnya mungkin orang-orang takutnya nyerempetnya ke musyrik atau gimana tuh. Justru menurut gua kalau misalkan emang selagi menurut lu emang nggak berpaling gitu ya, nggak menyimpang, nggak jadi masalah sih. Yang jadi masalah tuh yang menyimpang. Iya. Tradisi-tradisi yang menyimpang gitu kan. Kalau misalkan ibaratnya untuk melestarikan doang mah nggak jadi masalah ya. Yang penting ya lu tetap percayaan lu ya sama Tuhan lu gitu. Iya. Jangan percayaan tuh jangan disatu. Kalau menurut gua ya, budaya kepercayaan jangan disatuin. Iya, betul. Jangan lu tarik lurus ke agama, atau banyak teman-teman kita yang di luaran sana yang tetap ngelanjutin gitu, walaupun tetap di judge musyrik segala macem. Iya. Kalau menurut gua kan orang yang ngejudge juga jangan terlalu, lu harus tahu dulu nih konteksnya ini itu kayak gimana. Jangan main lu judge musyrik. Jangan ngejudge sembarangan. Maksud gua lu telusuri dulu. Kalau lu udah tahu tentang budayanya, tentang ilmunya, udah tahu jalurnya kemana, ya kalau musyrik lu katakan musyrik, kalau enggak ya jangan gitu. Jangan gampang banget ngecap kafir ke orang lain gitu. Betul. Menurut gua gitu sih. Intinya lu kalau misalkan mau belajar budaya itu jangan setengah-setengah. Lu harus full. Seninya. Ngambilnya seninya aja, jangan ngambil di religiusnya. Iya, betul.
takutnya lu nggak tahu kan malah menyimpang Malah gitu. menyimpang jadinya, malah jadi ajaran sesat. Iya. Kalau menurut gua gitu sih, budaya tuh emang harus buat kita jaga gitu. Iya, tetap budaya itu harus Harus kita kita jaga. lestarikan. Terus sekarang kan kebudayaan nih, kayak gua tadi ngomong tuh banyak diremehin sama orang. Iya. Oh, budaya kita tuh udah ketinggalan zaman lah, gitu kan. Padahal kan secara logika yaitu kelestarian kita gitu. Iya. Kita ada tuh karena budaya. Iya. Jangan menganggap remeh lah ya Iya, ke budaya itu ya. Hmm. Soalnya kan lu juga nggak tahu bahwa faktanya, kenyataannya itu budaya lu sendiri. Iya. Lu lahir di situ, itu budaya lu. Iya. Malah lu sendiri yang ngecap lu apa, ngeremehin budaya lu sendiri gitu. Iya. Maksud gua jangan kayak gitu, jangan gampang banget ngejudge gitu menurut gua, tau gak? Hmm. Cari tahu dulu ilmunya, cari tahu dulu pemahamannya, baru lu tahu. Kalau misalkan salah ya lu benerin. Hmm. Kalau emang udah bener ya dukung, jangan lu judge gitu. Kalau menurut gua gitu sih soal budaya. Soalnya gua tipikal orang yang emang tentang kebudayaan tuh yang ya udah gitu, lu jangan ngecap yang aneh-aneh gitu, apalagi lu berpikiran bahwa yang orang yang melestarikan budaya itu adalah orang-orang kuno. Enggak juga guys. Bisa jadi itu orang yang paling kaya anjir orangnya. Iya. Kita nggak tahu aja, pengetahuan dia luas itu, maksud gua kayaknya tuh nggak, pengetahuannya luas dibanding kita gitu. Kita main ngejudge aja kuno apa segala macam, lu nggak tahu aja guys. Banyak manfaatnya sih kalau menurut gua, ya plus minus lah, tapi banyak juga manfaatnya dengan kita menjaga tradisi budaya gitu. Iya. Selagi tidak menyimpang ya. Bagus juga sih menurut gua. Jangan nyampe gitu kebudayaan kita sendiri kita dihilangkan, tapi kebudayaan luar tuh kita lestarikan. Kita harus tahu sejarah budaya kita sendiri lah. Iya, kebanyakan kan orang-orang sekarang kan wah ibaratnya dari luar ini penampilannya wah gitu. Meskipun ya penampilannya itu melanggar etika. Ya kurang sopan lah ibaratnya kalau misalkan di kita ya. Entah pakai pakaian yang kurang pantas gitu, kurang bahan gitu kalau ibaratnya. Serius amat Pak, ini Pak, bahasanya Pak. Kalau menurut gua gitu sih ya, apa, tradisi-tradisi yang harus dijaga sih, yang hampir punah gitu. Biar nanti suatu saat anak cucu kita juga masih bisa ngerasain. Iya, betul. Jangan stuck punah di kita sih. Kalau menurut gua itu aja sih kalau soal budaya mah. Terus kan kayak model dulu kan di setiap kampung ya ada ibaratnya, kalau misalkan ular itu ada pawangnya. Iya kan, misalnya sekarang kan panggil damkar. Iya. Kalau dulu ya ada kuncen kayak gitu, kuncennya ya. Gitu. Kayak hilang deh kalau nggak salah dah kalau menurut gua. Ya gue pengennya sih kuncen itu jangan sampai hilang ya. Iyalah. Harus ada penerusnya ke bawah. Nah tapi untuk sekarang nih kebanyakan yang kayak begitu peminatnya hilang nih. Iya, justru dengan ya itu tadi balik lagi karena kebanyakan gadget, jadi orang-orang terlalu acuh gitu, terlalu bodoh amat sama budaya sendiri. Itu sih menurut gua gadget sih. Tapi kalau misalkan kita perdalam lagi, budaya itu sebenarnya kalau misalkan lu bisa mempelajarinya, wah keren juga nih budaya kita bisa kayak begini gitu. Gitu. Nah, terus ngomongin soal budaya nih, bukan berarti lu mempelajari budaya lu orang kuno gitu kan. Lu orang apa sih namanya? Orang jadul lah ya. Orang jadul, tinggalan zaman gitu. Iya. Menurut lu nih, kalau misalkan budaya-budaya kayak gitu, apa yang lu senangin dari budaya? Yang gua senangin yang pertama dari sejarah ya. Dari sejarahnya gue sebenarnya pengen tahu asal muasal gua ada itu dari mana gitu. Gua nih dari ibaratnya turunnya tuh dari mana, keturunan gua tuh dari mana gitu. Nah itu gua silsilah tuh gua penasaran tuh. Itu yang pertama dari budaya. Yang kedua ya gua pengen melestarikan juga itu budaya yang orang-orang zaman dulu mah apa sih yang ngelestariin kayak tari-tarian tuh, nama ininya apa sih kalau kita ngelestariin tuh? Pendopo apa? Bukan. Kayak komunitas tari-tarian gitu, tapi kita gurunya gitu. Apa sih kalau kayak gitu tuh? Aduh lupa lagi gue itu namanya. Kayak
kayak soimah gitu kan Iya, ya kan. Nah, itu sanggar, ya, ya. sanggar kan sekarang sanggar udah nggak ada ya. Iya, sanggar-sanggar udah nggak ada. Kalau dulu masih ada nih di setiap kampung tuh masih ada Iya, di gua sanggar. juga apa Sabtu Minggu gitu ada tari-tarian sanggar gitu, pencak silat, latihan silat itu. Sekarang Iya, udah nggak ada. udah nggak ada. Bahkan di kampung Nggak tahu gua guanya udah yang nggak lihat sama jarang main di kampung sendiri ya, jadi nggak kelihatan, nggak tahu emang bener. Setahu gua nggak ada sih, udah nggak ada, udah Iya. jarang latihannya gitu. Menurut lu gimana caranya supaya kita menarik lagi nih anak-anak muda untuk melestarikan kebudayaan kita? Itu sih kayak arak-arakan gitu diadain lagi sih, kalau menurut gua pawai itu diadain lagi kayak Per gitu. setiap tahun atau bagaimana, atau setiap ada acara-acara besar yang Acara-acara besar sih kalau menurut gua. kayak model Hari ulang tahun hari ulang apa tahun gitu gitu. ya. Iya sih. Kalau menurut gua gitu sih, sayang banget soalnya kalau misalkan kebudayaan kita yang amat sangat banyak ini harus pudar gitu, harus kurang Iya. peminatnya. Soalnya Tapi setahu gua kalau misalkan gua dulu daerah Cianjur tuh masih pakai tuh, masih ada tuh Cianjur, Garut, iya, masih ada tuh. Bahkan sebagian juga kayak di kota-kota gede kayak Bandung itu dia nggak malu pakai bahasa Sunda, iya betul. nggak kayak di sini gitu kan. Kayaknya tuh orang yang pakai, jadi orang tuh berpikiran kayak yang gimana ya kalau misalkan kita pakai kampungan, jadi kesannya kalau kita pakai bahasa Iya, iya. apa tradisi bahasa dulu tuh kayak bahasa budaya kita tuh kayak Sunda gitu tuh. Iya. Bahasa Sunda tuh jadi kesannya kayak kampungan, padahal enggak guys. Kalau menurut gua itu justru harus dipertahankan. Iya. Dan ini yang paling disesalin sama gua itu waktu gua sekolah. Jadi pelajaran bahasa Sunda itu cuman 2 jam doang biasanya. Tapi ketika gua belajar bahasa lain, itu bahasa, entah bahasa Inggris, entah bahasa Jepang, itu bisa sampai 4 jam sampai 6 jam gitu. Lebih difokusin ya. Lebih difokusin. Maksudnya kalau mau ya dibalik gitu. Maksudnya kita biar bisa mengenal budaya kita sendiri gitu. Iya. Apa. Kita tahu jati diri kita sendiri lah. Iya. Nah, sekarang juga kan ibaratnya kalau misalkan di ajaran Sunda kan ada sili asah, sili asih, sili asuh tuh. Iya. Gitu kan, itu aja Itu kalau disebutin ke orang-orang yang 2010 ke atas tuh pasti nggak pada tahu tuh artinya tuh, yakin gua. Iya. Nah, biasanya dipakai sama orang-orang tua zaman dulu. Iya. Tapi ada rata-rata kayak orang-orang tua zaman sekarang juga nih nggak tahu nih apa itu artinya. Dan meskipun tahu artinya tapi nggak dipraktekin gitu. Iya. Padahal itu ajaran dan kebudayaan yang kita punya gitu. Iya. Supaya bisa mendekatkan diri lagi, entah sama yang maha kuasa, entah sama teman sekitar gitu, entah sama tetangga gitu. Gitu sih, itu sangat disayangkan juga. Kalau misalkan bisa menerapkan itu, gue yakin hidup lu enak. Iya. Dan nggak akan ada cekcok di keluarga, ibaratnya gitu. Rukun lah ya. Rukun. Sih kali sekarang gak ada gue kayaknya deh. Itu semenjak itu aja yang apa mahkota tuh. Kayaknya kalau orang-orang, maksudnya kalau nggak diangkat sama gubernur kita gitu, diangkat ke permukaan tradisinya, kayak orang-orang Jawa Barat tuh emang kebanyakan nggak pada tahu gitu bahwa kita tuh punya mahkota gitu kan. Iya. Dan orang-orang pun nggak tahu itu siapa sebenarnya yang diperankan, atau yang kalau orang zaman sekarang bilangnya cosplay. Oh iya. Iya. Cosplay siapa nih, dia nggak pada tahu nih. Iya pasti. Tokoh siapa. Gua juga baru tahu itu kemarin apa ada kita punya mahkota gitu kan. Iya. Gua juga baru tahu karena ya gitu sulit mempelajarinya. Pertama kayak gitu, yang kedua ya kalau nggak diangkat sih nggak akan muncul ke permukaan sih menurut gua gitu. Iya, mungkin karena makanya beruntung banget juga sama gubernur kita diangkat lagi ke permukaan gitu kan tradisi kita. Nah, tapi bukan cuma tradisi nih yang kita udah mulai lupa. Senjata nih kita udah lupa juga nih. Senjata tradisional. Iya, kita kan senjata kita nggak cuman, ya senjata kita kujang misalkan gitu kan. Nah, kujang itu kan ada dipecah beberapa gitu kan. Jadi nggak cuma satu kujang doang, ada kujang bangau apalah segala macam, nama-nama lainnya, nama-nama lainnya gitu. Nah, itu pun kebanyakan orang-orang nggak pada tahu. Iya.
Ya orang tahu ya cuman Kujang aja udah satu udah gitu. aja itu doang. Iya, gitu. padahal namanya itu ada banyak. Iya, jenis-jenisnya beda-beda ya. Iya. Terus Parah sih. terus pandangan lu tentang kebudayaan luar yang marak masuk ke Indonesia, menurut lu gimana? Menurut gua sangat disayangkan juga sih, kenapa nggak kita ngangkat budaya sendiri aja gitu. Kenapa gua juga aneh, yang nggak tahu ya teman-teman di luaran sana kenapa berpikir bisa gitu mengikuti tren budaya luar gitu kan. Sedangkan budaya kita sendiri aja dia nggak tahu gitu. Kalau menurut gua lu lebih baik lu cari tahu dulu tentang budaya lu sendiri, tradisi lu sendiri, baru lu nerima budaya luar. Kalau bisa sih budaya kita yang keluar, jangan budaya luar yang ke kita. Iya, betul. Kalau bisa sih, kalau menurut gua gitu sih. Kenapa gua sebenarnya bisa gue setuju sama lu. Kenapa nggak kita memperkenalkan budaya kita kepada luar gitu kan? Karena yang salah satunya itu menarik ekonomi buat kita juga. Iya. Ya kita nggak embel-embel lah, kita lihat contohnya kayak model Korea gitu kan. Iya. Dia kan memperkenalkan budayanya ke luar. Contohnya kan ke Indonesia. Nah, yang diangkat adalah ekonominya dia. Entah kita bisa tahu makanan dia. Iya. Gitu. Banyak juga kan, kenapa nggak di kita aja nih kenalin keluar gitu kan ya. Iya. Kalau menurut gua gitu sih tentang kebudayaan itu ya. Soalnya gua juga kurang tahu banyak banget budaya yang, jadi gua nggak terlalu tahu dalamnya gitu, gue tahu dasar-dasarnya doang. Kalau bisa sih ya kita bareng-bareng jaga budaya kita. Iya. Kita bareng-bareng mempelajari, memperdalam budaya itu kan. Ya tidak menuntut kemungkinan, ya jangan menutup diri aja lu. Ya, jadi suatu saat kita ditanya sama anak cucu kita nanti, kita bisa jawab budaya kita tuh apa gitu. Iya. Jangan sampai kita ahoh gitu. Jangan sampai nggak tahu apaan ya. Coba tanyain aja ke si nenek, jangan sampai gitu maksud gua. Ketika anak kita nanti nanya, ini kenapa ya budaya ini ya, budaya ini apa ya gitu kan. Iya, itu sih tentang kebudayaannya, paling gitu aja ya. Iya. Oke guys, jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video dari kita. See you di next video, bye bye.